Sejak kecil, aku selalu merasa ada yang aneh dengan diriku. Ibuku selalu melarangku keluar rumah saat malam tiba, terutama saat bulan purnama. Katanya, udara malam tidak baik untuk kesehatanku yang rapuh. Aku selalu menurut, meski terkadang rasa penasaran menggelitik hatiku. Suara riang anak-anak lain yang bermain di luar terdengar seperti panggilan dari dunia lain. Setiap pagi setelah malam bulan purnama, aku akan terbangun dengan rasa lelah yang luar biasa, seolah aku baru saja berlari maraton. Leherku terasa kaku dan ada aroma aneh yang samar-samar menempel di bajuku, seperti bau darah segar yang sudah mengering. Ketika aku tanyakan pada ibu, beliau hanya tersenyum tipis dan berkata aku mungkin hanya bermimpi buruk. Keanehan ini semakin menjadi-jadi saat aku beranjak dewasa. Suatu malam, aku terbangun karena suara aneh dari kamar ibuku. Aku mengintip dari celah pintu. Apa yang kulihat membuat darahku seakan berhenti mengalir. Ibuku sedang duduk di depan cermin, mengoleskan semacam minyak aneh ke lehernya. Lalu, dengan gerakan yang mengerikan, kepalanya terlepas dari tubuhnya, melayang di udara, diikuti oleh organ-organ dalamnya yang menjuntai. Aku terkesiap dan langsung lari kembali ke kamarku, bersembunyi di bawah selimut dengan tubuh gemetar hebat. Jadi, rumor yang beredar di desa tentang keluarga kami benar adanya. Esok paginya, ibu bersikap seolah tidak ada apa-apa. Wajahnya terlihat lelah, sama sepertiku dulu. Beliau menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan, campuran antara sedih, rasa bersalah, dan ketakutan. Hari itu, beliau akhirnya menceritakan semuanya. Bahwa kami adalah keturunan penanggal, makhluk yang di siang hari tampak seperti manusia biasa, namun di malam hari kepalanya akan terlepas untuk mencari mangsa. Kutukan ini diwariskan dari generasi ke generasi, hanya pada garis keturunan perempuan. Ibu bilang, ia berusaha melindungiku, menunda takdirku selama yang ia bisa. Mendengar itu, dunia seakan runtuh. Jadi, rasa lelah dan bau aneh yang selama ini kurasakan adalah sisa-sisa dari aktivitasku di malam hari. Aktivitas yang sama sekali tidak kuingat. Aku tidak mau menjadi monster. Aku menolak takdir ini. Tapi ibu berkata, takdir ini terikat dalam darah kami, tidak bisa dihindari. Ia bilang, waktunya akan segera tiba, saat aku tidak bisa lagi mengendalikan insting yang tertidur di dalam diriku. Malam itu, bulan purnama bersinar terang benderang. Aku mengunci diri di kamar, berusaha sekuat tenaga untuk melawan dorongan aneh yang mulai merayap di tubuhku. Leherku terasa gatal dan panas, seolah ada sesuatu yang ingin melepaskan diri. Aku melihat pantulanku di cermin, mataku memerah, dan senyum aneh yang bukan milikku mulai terukir di bibirku. Aku berteriak, tapi suara yang keluar terdengar seperti desisan. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saat fajar menyingsing, aku terbangun di lantai kamarku yang berantakan. Leherku sakit bukan main, dan mulutku terasa amis. Aku melihat keluar jendela, ke arah desa yang masih terlelap. Rasa takut dan bersalah menghantamku. Apa yang telah kulakukan semalam? Apakah aku telah menyakiti seseorang? Aku adalah monster itu sekarang. Monster yang paling kutakuti. Takdir yang coba kuhindari, kini telah mencengkeramku erat. Apa yang harus kulakukan? Kisah ini mungkin terdengar seperti dongeng horor, tapi ini adalah kenyataanku. Pertarungan antara sisi manusiaku dan sisi monsterku baru saja dimulai. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisahku yang tak biasa ini. Sampai jumpa.